Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hendri Sukma selaku dosen dan Bapak Iqbal Ramadian selaku asisten dosen, serta teman-teman sekalian yang kami sayangi dan kami banggakan. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mata kuliah Riset and Development Manufaktur dan Material yang berjudul Mesin Pencacah Sampah Plastik. Sebelumnya, izinkan saya dan rekan-rekan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Pungki Adnan, dan ada beberapa anggota saya yaitu Dio Pratama, Nova Indra Kurniawan, dan Muhammad Abdul Munir. Material testing. Material testing dibagi menjadi dua, yaitu destructive testing dan non-destructive testing. Destructive testing dibagi menjadi 10, yaitu ada tensile test, compression test, hardness test, flexural test, crappy impact test, temperature impact test, fatigue test, crab rupture test, relaxation test, dan cupping test. Dan non-destructive testing dibagi menjadi 4, yaitu ultrasonic testing, magnet particle testing, dye penetrant testing, dan eddy current testing. Destructive testing, tensile test atau uji tarik, adalah suatu metode yang digunakan untuk menguji kekuatan atau tensile strength suatu material atau bahan dengan cara memberi beban atau gaya statis yang sesumbu dan diberikan secara lambat atau cepat. Diperoleh hasil sifat mekanik dari pengujian ini berupa kekuatan dan elastisitas dari material atau bahan. Compression test adalah salah satu alat ukur pneumatik yang banyak digunakan pada kendaraan. Fungsi compression tester adalah alat ukur yang memiliki fungsi untuk mengetahui besarnya kompresi pada kendaraan. Besar kecilnya hasil pengukuran kompresi dapat digunakan untuk menentukan kondisi mesin apakah perlu diperbaiki atau tidak. Hardness testing. Hardness adalah salah satu sifat mekanik atau mechanical properties dari suatu material. Kekerasan suatu material harus diketahui khususnya untuk material yang dalam penggunaannya akan mengalami pergesekan atau frictional force atau deformasi plastis. Uji kekerasan adalah pengujian yang paling efektif untuk menguji kekerasan dari suatu material, karena dengan pengujian ini kita dapat dengan mudah mengetahui gambaran sifat mekanis suatu material. Flexural test merupakan pengujian suatu material dengan kekuatan flexure, di mana ukuran dari ketahanan terhadap patahan. Ketika suatu sampel ditakuk atau defleksi, polimer mempunyai flexural strength jika dia kuat dibengkokkan. Pengujian flexural diantaranya adalah alat uji menggunakan bandul atau impact. Nah, yang selanjutnya Charpy impact test. Pengujian yang digunakan spesimen uji bertakik yang dipukul dengan sebuah pendulum pada teknik izot. Spesimen dijepit pada suatu ujung hingga takik berada di dekat penjepit. Pendulum diayunkan dari ketinggian tertentu akan memukul ujung spesimen yang tidak dijepit dari depan takik. Pada karpi spesimen, uji diletakkan mendatar, kedua ujung ditahan. Pendulum akan memukul batang uji dari belakang takik. Selanjutnya, temperatur impact test. Pada suhu tinggi, banyak material memerlukan tingkat energi yang signifikan untuk menyebabkan rekahan. Namun pada suatu rendah, material yang sama ini mengalami rekahan dengan energi tumbukan yang sangat kecil. Fenomena ini disebut transisi ulet ke getas dan terjadi secara tiba-tiba pada suhu spesifik. Material yang disebut suhu transisi.
Tidak semua bahan menunjukkan suhu transisi yang ulet ke rapuh. Namun, bahan yang memiliki suhu layanan lebih tinggi dari suhu transisi jika bahan tersebut akan terkena benturan. Selanjutnya, fatigue test. Fatigue merupakan terjadinya kerusakan material akibat pembebanan yang terus-menerus. Dari pernyataan tersebut, didapatkan bahwa apabila pada sebuah material diberikan tegangan secara terus-menerus, maka akan menyebabkan material tersebut mengalami kerusakan. Karena tegangan yang lebih rendah daripada tegangan yang diperlukan supaya mengakibatkan kerusakan pada berat statik. Kerusakan karena beban menerus atau terus-menerus ini disebut kerusakan lelah atau fatigue failures. Karena pada normalnya kerusakan material tersebut terjadi setelah kurun waktu penggunaan yang lumayan lama. Selanjutnya adalah creep rupture test. Creep adalah deformasi permanen suatu material akibat tegangan dan temperatur tinggi. Creep merupakan fungsi dari tegangan, temperatur, dan waktu. Temperatur yang tinggi yaitu temperatur lebih dari 0,4 m, absolute melting temperature, dan adanya tegangan pada material mengakibatkan terjadinya regangan atau strain yang seiring waktu regangan berkembang sampai suatu saat material putus. Ini merupakan alat dari creep rupture test. Selanjutnya adalah relaxation test. Relaksasi stres menggambarkan bagaimana polimer menghilangkan stres di bawah regangan konstan karena bersifat viskolatis. Polimer berlaku non-linear. Non-linear ini dijelaskan oleh reaksi tegangan dan fenomena yang dikenal sebagai creep, yang menjelaskan bagaimana polimer meregang di bawah tegangan konstan. Cupping test. Uji cupping, Erickson atau Olsen digunakan untuk menentukan keuletan lembaran dan sirip logam dan memenuhi standar DIN, EN, ISO 20482, JIS Z224 dan ASTM E64384. Antara lain, proses pembentukan yang digunakan untuk pengujian ini pada dasar mencatat kapasitas regangan bahan logam yang secara langsung sebanding dengan proses pembentukan regangan dan pengangkatan tonjolan. Zona tepi pembatas dipertahankan, oleh karena itu tidak terpengaruh atau hanya sedikit terpengaruh oleh pembentukan. Spesimen ditarik sampai terjadinya retakan yang menutupi seluruh ketebalan spesimen dan cukup lebar untuk memungkinkan cahaya melewati sebagian panjangnya. Ini merupakan gambar dari cupping test. Non-destructive testing, ultrasonic testing. Ultrasonic test adalah metode non-destructive test atau NDT menggunakan energi suara frekuensi tinggi atau getaran ultrasonik untuk melakukan proses pengujian atau proses pengukuran. Besarnya frekuensi gelombang ultrasonik yang digunakan untuk pengujian ini di atas 20 kHz. Magnet particle testing. Magnetic particle testing atau MPT adalah proses pengujian NDT yang digunakan untuk mendeteksi retakan di bagian-bagian yang terbuat dari bahan magnetik seperti besi, nikel, kobalt, dan alloy. Bahan magnetik sering direferensikan sebagai ferromagnetik yang berarti memiliki kerentanan tinggi terhadap magnetisasi. Pemeriksaan partikel magnetik adalah proses menggunakan medan magnet untuk menentukan di mana celah yang memungkinkan adanya bagian yang retak. Dye penetron testing. Dye penetron merupakan metode NDT untuk mengetahui ada tidaknya kerak pada weld atau hasil lasan. Prinsip kerja dari metode dye penetron test adalah menggunakan cairan penetran
dengan memanfaatkan kemampuannya yang bisa melewati celah yang tidak tersambung, serta kerja developer untuk mengangkat kembali cairan yang meresap pada retakan. Dengan begitu, cacat pada material dapat terdeteksi. Eddy current testing atau ECT. Eddy current testing adalah salah satu metode NDT yang menggunakan prinsip elektromagnetis sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan. Eddy current pada material terjadi melalui proses yang disebut induksi elektromagnetik. Ketika arus bolak-balik atau AC diterapkan pada konduktor seperti kawat tembaga, maka akan tercipta medan magnet di dalam dan di sekitar konduktor tersebut. Bila didekatkan ke material yang bersifat konduktor terhadap magnet, maka akan terjadi induksi medan magnet yang arahnya berlawanan dengan kawat tembaga tersebut. Kata eddy berarti lingkaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.